Rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walau tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana saya menyikapinya? Pada kesempatan ini, saya ingin mempraktekkan bagaimana menerapkan coaching model Tirta pada kasus ini. Berperan sebagai coach saya sendiri, Nambang Jaya Prasetyo, sebagai coachi Bapak Erbi Suwanto, dan sebagai pengamatnya Ibu Endang Kasuma Wati. Kita akan lanjut ke kasus 3, di mana di sini saya berperan sebagai pengamat, Pak Nambang Jaya Prasetyo berperan sebagai coach, dan Pak Erbi Suwanto berperan sebagai coachi. Kita mulai dan dipersilahkan. Pak Nambang ada waktu? Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih. Oh, bisa sekali Pak Erbi. Kebetulan jam saya sedang kosong nih. Beberapa hari ini saya Pak tidak bersemangat untuk mengajar. Loh, kok tidak bersemangat? Kenapa Pak? Tumben nih, biasanya kan Pak Erbi nih yang selalu nyemangati saya. Boleh nih cerita-cerita, kita kan sudah bersahabat lama. Gini Pak, hari Selasa kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah lantaran laporan yang disampaikan oleh pengawas sekolah yang mensupervisi saya Pak. Di hari sebelumnya itu mereka keberatan Pak kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya sampaikan Pak bagaimana pembelajaran yang saya lakukan itu tetap mengacu pada kurikulum Pak. Seperti itu sih Pak Nambang ceritanya yang membuat saya itu tidak bersemangat Pak. Kira-kira nih, apa yang diharapkan Pak Erbi nih setelah kita ngobrol-ngobrol sekarang? Saya berharap untuk mendapatkan kembali semangat saya Pak. Baik. Apa sih yang membuat Pak Erbi ini tidak bersemangat? Sebenarnya saya merasa tidak enak Pak Nambang, terkhususnya kepada kepala sekolah kita Pak Nambang. Apa Pak Erbi dibentak? Tidak sih Pak, tapi tetap saja Pak Nambang saya tidak enak dengan kepala sekolah. Tuh kan tidak dibentak. Ayo dong Pak, tetap semangat. Apakah Pak Erbi sudah punya nih gambaran atau solusi dari permasalahan ini? Ada sih Pak Nambang. Apa saja nih? Kalau boleh tahu nih solusi yang telah dipikirkan oleh Pak Erbi nih. Hal ini sebenarnya bisa menjadi refleksi saya Pak. Yang pasti bagi saya ini untuk perbaikan diri saya. Saya akan mencoba untuk mencari referensi terkait bagaimana sih anjuran pembelajaran yang baik dan ideal itu Pak Nambang. Wah, keren itu Pak, setuju saya. Ya memang ya, kita sebagai guru itu memang harus selalu bersikap reflektif. Nah, karena inilah upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri. Baik nih, dalam upaya yang akan dilakukan Pak Erbi nih, ada nggak pihak yang akan Pak Erbi libatkan nih? Ada sih Pak. Pak Nambang kenalkan dengan Pak Tono, teman saya sih yang sudah menjadi pengawas sekolah itu Pak Nambang. Oh ya, kenal itu, saya kenal. Saya pernah tuh bertemu beberapa kali dengan beliau. Beliau itu orangnya humble sekali nih. Gimana nih rencananya Pak Erbi nih? Saya rencananya mau sharing dengan beliau Pak terkait anjuran pembelajarannya dia itu seperti apa sih.
menurut peraturan yang saat ini sedang berlaku. Siapa saja beliau memiliki pandangan yang berbeda, Pak. Anggap saja itu menambah pengetahuan saya, penambang. Wah, keren itu. Setuju saya, Pak RB. Ya memang ya, setiap pengawas itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan hal ini adalah wajar. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap satu hal. Tetap semangat, Pak. Setelah itu, saya berencana sih, Pak Nambang, untuk menghadap kepala sekolah, untuk menyampaikan apapun hasil dari refleksi saya ini. Harapan saya, batin saya ini bisa lega, Pak Nambang. Wah, saya tidak sabar nih, Pak, ingin mendengar hasilnya nanti. Boleh dong cerita-cerita sama saya nanti? Siap, Pak Nambang. Nanti pasti akan saya ceritakan bagaimana hasilnya. Wah, mantap nih. Wah, bel sudah masuk nih, Pak RB. Pak RB ada jam? Oh, ada, Pak. Sekarang saya mau siap-siap dulu. Wah, saya lihat semangatnya mulai terisi lagi nih. Terima kasih, Pak Nambang. Lega nih rasanya sudah berbagi dengan Pak Nambang nih. Sama-sama, Pak RB. Nah, demikian tadi kasus 3 dan saya sudah mengamati dengan lembar observasi. Berdasarkan lembar observasi yang telah saya isi, di sini terlihat langkah-langkah model Tirta yang dijalankan oleh coach kepada coachinya. Yang pertama terlihat dari tujuan, T-nya. Tujuan, coach telah memandu coach untuk menyampaikan harapannya setelah sesi coaching. Berikut pertanyaannya juga berfokus pada tujuan yang telah disampaikan coach. Itu terlihat dari dialog, kira-kira apa nih yang diharapkan Pak RB setelah ngobrol dengan saya. Nah, terlihat di situ bahwa coach ingin memfokuskan kepada coachinya untuk menyampaikan tujuannya. Ini sudah terlihat jelas. Kemudian yang I, identifikasi. Coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta umpan balik positif yang mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, pertanyaan terbuka itu seperti di dialog terlihat apa saja nih solusi yang sudah Pak RB pikirkan gitu. Kemudian umpan balik positifnya dari coachnya itu keren, Pak. Saya setuju. Kita sebagai guru memang harus bersikap reflektif. Nah, terlihat di situ bagaimana coach mengidentifikasi permasalahan coach. Kemudian di rencana aksi juga terlihat setelah coach dapat menentukan rencana penyelesaian yang tepat, coach menggali lebih dalam lagi terkait rencana yang akan dilakukan oleh coach. Dengan pertanyaan di sini dilihat dari dialognya, apakah ada pihak yang akan Pak RB libatkan? Gimana nih rencananya Pak RB? Nah, terlihat dari dialog itu bagaimana coach menggali apa yang ingin dilakukan oleh coach selanjutnya untuk rencana selanjutnya gitu. Kemudian TA-nya itu merupakan tanggung jawab. Nah, setelah coach menyampaikan rencana aksinya, coach telah memberikan pertanyaan lanjutan untuk mengetahui komitmen apa dari coach setelah sesi coaching itu berakhir. Itu terlihat dari dialog. Saya tidak sabar nih ingin mendengar hasilnya nanti. Boleh kan bagi-bagi cerita sama saya? Nah, itu umpan balik dari coachnya. Jadi kesimpulannya, coach telah mempraktekkan model Tirta. Ini dapat terlihat dari langkah-langkah yang telah diterapkan oleh coach selama sesi coaching berlangsung. Coach juga telah berusaha untuk menerapkan komunikasi yang asertif. Demikian, terima kasih.